Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dinilai aneh. Sidang tiba-tiba ditunda saat pengadu akan memutar video yang menjadi barang bukti dugaan manipulasi dalam verifikasi faktual partai calon politik atau partai politik calon peserta pemilu. Kami mohon sekali kebijaksanaan dari majelis untuk bisa mendengarkan keterangan beliau dalam proses persidangan ini. Sidang kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Rabu kemarin tidak berjalan sesuai rencana. Ketika saksi dan bukti kecurangan hendak diperlihatkan, ternyata sidang dihentikan. Padahal sudah ada 2 saksi yang siap didengarkan keterangannya, yakni anggota KPU Sulawesi Utara Yesi Momongan dan anggota KPU Sangihe Sri Mulyani Benharso. Sidang hari ini kita cukupkan sampai sekarang, nanti kita tunda di sidang berikutnya. Kita lanjutkan. Saya tawarkan sidang akan kita lakukan, kita tetapkan tanggal 14 Februari. Yang mulia, pertama karena ini alat bukti sudah dipersiapkan, saya kira untuk video yang sudah dipersiapkan dan kami lampirkan sebagai bukti bisa kita dengar. Kemudian yang kedua, terkait dengan Ibu Yesi, beliau sudah hadir dari Sulawesi Utara, datang ke Jakarta untuk membantu proses persidangan ini untuk mendapatkan keterangan yang seterang-terangnya. Jadi kami mohon kalaupun akan diambil keterangan sebagai pihak terkait, karena beliau sudah ada dalam ruangan ini, kami mohon sekali kebijaksanaan dari majelis untuk bisa mendengarkan keterangan beliau dalam proses persidangan ini. Terima kasih atas sarannya. Yang pasti sidang kita sudah seharian penuh dari jam 9 sampai jam 4. Sidang hari ini kita cukupkan, untuk sidang berikutnya kita tunda. Dalam persidangan yang digelar sejak pukul 10 pagi itu, pengadu dan teradu saling membantah. Pengadu bersama koalisi membeberkan tindakan 10 nama yang dilaporkan, mulai dugaan mengubah hasil verifikasi hingga tindakan intimidasi. Namun tindakan tersebut dibantah teradu. Nah, pada waktu itu saya sampaikan ada perasa enak nggak enak dikeluarkan di dalam, kita semua yang merasakan. Lalu saya teruskan dengan siapa yang tidak tegak lurus saya bawa masuk rumah sakit. Jadi konteksnya adalah pada persoalan bagaimana dalam konteks komunikasi organisasi dan komunikasi publik kita memahami tentang pentingnya literasi dan implementasi etika. Karena ada kasus di mana saya seringkali melihat bagaimana seorang komisioner itu seharusnya membicarakan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan di publik, tapi dibicarakan di publik, dan dari sisi perilaku etis pun menjadi tidak etis. Perkara dugaan pelanggaran kode etik ini diadukan oleh anggota KPU Kabupaten Sangihe, Jack Stephen Seba, pada 21 Desember lalu. Lewat kuasa hukumnya, ia mengadukan 9 anggota KPU daerah dan 1 anggota KPU RI yang diduga melanggar kode etik. Tim Liputan Metro TV.